itu mungkin hashtag yang terserah itu kita coba rubah. Hashtag masyarakat pun ikut berkontribusi untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap timbulnya masalah penyakit yang baru. Nah, banyaknya informasi yang muncul itu harus diikuti juga penerimaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Prayoga. Kita kembali ke e-podcast, edukasi podcast kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar adaptasi di tatanan jiwa dan psikososial dalam menghadapi new normal. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah bersama narasumber. Datang bersama kami Bu Ike Mardianti. Selamat pagi Bu Ike. Selamat pagi Mas Agus. Oke. Ya. Jargonnya apa Bu? Oh ya, salam sehat jiwa. Oke. Oke, tentunya kita sudah paham ya Bu, untuk menghadapi new normal ini tentunya sudah banyak hal yang ditawarkan. Mulai tanggal besok akan penerapan tanggal 1 Juni 2020 tentunya, dan beberapa hal tentunya yang kita harus soroti ini berkaitan dengan kesiapan dari masyarakat sendiri. Nah, kalau dari Bu Ike ini cara untuk menyikapi hal tersebut bagaimana? Ya. Baik, terima kasih Mas Agung. Ya, dalam hal ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana proses adaptasinya. Adaptasi secara apa? Secara kesehatan jiwa dan secara psikososial atau psikologis. Karena kalau kita bicara fase new normal, tentunya merupakan sebuah perubahan ya. Kita harus berubah dalam kondisi yang memang menuntut untuk berubah, sehingga menuntut suatu perubahan itu tidak mudah, butuh suatu proses adaptasi. Sehingga hal ini saya akan mendiskusikan tentang bagaimana proses adaptasi secara psikologis maupun secara kejiwaan dalam menghadapi perubahan atau fase new normal ini. Tentunya narasumber sebelumnya mungkin sudah membahas ya tentang apa itu new normal, kemudian apa yang harus kita siapkan, ya herd community, apa yang harus kita siapkan. Nah, kalau secara fisik saya yakin hampir seluruh masyarakat sudah tahu ya, sudah paham bahwa menyiapkan diri secara fisik itu harus dilakukan banyak hal. Nah, sekarang kalau hanya menyiapkan secara fisik itu tidak cukup. Jadi harus diimbangi dengan menyiapkan cara psikologisnya. Nah, mungkin kita bahas dulu ya sekilas, kita ulas lagi apa itu fase new normal. Kalau menurut Mas Agung sendiri, fase new normal itu yang seperti apa? Kalau menurut saya kan ini selaku ya mungkin masyarakat biasa gitu. Ini cara untuk menanggapi mungkin karena kan kalau ini Bu sekalian menyampaikan terhadap di fase jiwa juga. Ya. Saya melihat beberapa media, mungkin kan media mainstream ataupun media biasa, kita ditawarkan ini beberapa hal yang menurut saya agak sedikit sifatnya menakut-nakuti gitu Bu. Itu yang saya tangkap pertama. Jadi kalau untuk sekilas saya sih mungkin untuk pengertiannya ini kita kembali lagi ke tatanan hidup baru, dengan tetap menekankan untuk protokol kesehatan yang baik. Tapi kalau saya lihat lagi dari beberapa masyarakat itu berasumsi yang lain gitu Bu, yang itu agak sedikit dituntut untuk beradaptasi, tetapi juga diikuti dengan ketakutan ya, kecemasan gitu ya. Ya, baik sekali. Jadi seperti ini, kalau kita bicara new normal, betul sekali yang tadi Mas Agung sampaikan bahwa kita berada di tatanan kehidupan yang baru. Tatanan kehidupan yang baru yang seperti apa? Tatanan kehidupan yang baru yang di tengah-tengah adanya kondisi wabah atau pandemi. Nah, itu new normal. Artinya apa? Ketika kita bicara tatanan hidup yang baru, ya kita harus menyiapkan diri. Persiapannya apa? WHO sendiri sudah menyampaikan bahwa suatu negara bisa atau harus mampu untuk menerapkan new normal bila sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Beberapa kriteria ya antara lain sudah terbukti bahwa pandemi ini sudah bisa terkontrol, tidak ditemukan kasus baru. Kalau toh ada kasus baru, sudah bisa atau tahu bagaimana cara untuk mengatasi, bagaimana cara untuk mengkarantina, bagaimana cara mendeteksi atau men-screening. Kemudian diikuti juga banyaknya upaya-upaya pencegahan.
masyarakat pun ikut berkontribusi untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap timbulnya masalah penyakit yang baru. Nah, ini kalau kita lihat secara general dari negara kita, sepertinya kita sudah berada di tahap seperti itu. Jadi kita sudah bisa tahu bagaimana untuk mendeteksi dengan rapid test dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat kita sudah mulai disosialisasikan tentang bagaimana upaya-upaya pencegahan. Nah, yang perlu kita tekankan lagi dengan berbagai hal tadi, perlu juga dikuatkan bahwa banyaknya informasi yang muncul itu harus diikuti juga penerimaan kita. Nah, penerimaan kita yang seperti apa? Penerimaan yang dicerna dengan akal, kemudian kita menerima dengan kondisi yang rileks, yang tenang. Tidak semua informasi yang masuk itu kita telan mentah-mentah. Akhirnya ujungnya apa? Kita tahu sendiri bahwa COVID-19 ini belum ada vaksinnya sampai hari ini. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah menguatkan imun kita. Bagaimana cara menguatkan imun kita? Ya dengan kita selain menjaga kesehatan fisik, ya dengan menjaga kesehatan psikologis. Dengan cara apa? Kita menghindari atau mengurangi yang namanya stres. Karena ketika stres itu bisa meningkatkan kortisol, akhirnya apa yang terjadi? Kortisol itu meningkat, imun tubuhnya jadi menurun. Nah, dengan imun yang menurun, kita rentan sekali terkena yang namanya COVID tadi. Nah, sehingga harus diimbangi. Fisiknya kita lakukan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Psikologisnya harus dilakukan supaya imun kita kuat, kita terhindar dari namanya stres. Nah, inilah yang dimaksud adaptasi secara kesehatan jiwa dan psikologis. Mungkin ini hal yang sangat menarik Ibu kalau kita melihat dari sisi jiwa dan psikologisnya. Tapi mungkin kan sebagai masyarakat Ibu, kita kan kadang kalau terhadap hal-hal yang baru seperti ini, kita kan kadang penerimaannya agak berbeda, agak parno juga. Kadang kita mau mencari informasi itu dari mana gitu Bu. Terkait jiwa mungkin kita nggak ada, mungkin orang yang kompeten dari beberapa teman-teman atau dari orang yang ada di lingkungan kita juga agak acuh terhadap hal ini. Jadi menyikapinya bagaimana Pak? Jadi sebetulnya untuk mencari profesional kesehatan jiwa itu sebetulnya itu langkah yang kalau diperlukan. Kalau perlu sekali memang kita harus mencari profesional kesehatan jiwa untuk informasi, ya memang wajib dilakukan, ya itu silahkan dilakukan. Tetapi sebetulnya untuk diri sendiri itu sebetulnya bisa untuk diterapkan atau mencari informasi untuk diri sendiri. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya kita memang harus mencari informasi dari link-link yang memang terpercaya atau dari sumber-sumber yang memang jelas kapasitas atau capability-nya. Nah, kemana kita harus mencari informasi? Saya rasa sekarang sudah banyak ya, seperti ada Ikatan Kesehatan Jiwa, ya Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa, Ikatan Dokter Kesehatan Jiwa ataupun Psikologis Indonesia. Kemudian ada social worker ataupun pekerja-pekerja sosial yang memang bergerak untuk peningkatan kesehatan jiwa. Saya rasa sekarang sudah banyak. Sebenarnya masyarakat tidak usah takut untuk mencari informasi ke sumber yang jelas. Nah, sekarang yang ingin saya tekankan justru dengan media ini itu salah satunya bisa mengedukasi masyarakat. Nah, bagaimana atau apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus menguatkan manajemen ketahanan jiwa kita dan psikososial kita dalam menghadapi proses adaptasi ini. Nah, kalau saya mau tanya dulu deh sama Mas Agung, kalau menurut Mas Agung sendiri ketika mendapatkan informasi yang tadi ya sudah suruh menerapkan new normal tapi tidak diimbangi dengan masyarakat yang lain, rasanya kan jadi ikut stres ya, cemas. Nah, selama ini apa yang sudah coba dilakukan Mas Agung? Ya, kalau dari saya sendiri saya mencoba ke hal-hal yang lebih positif lagi Bu. Okay. Termasuk saya lebih memaksimalkan untuk ke medianya Bu. Okay. Saya ingin sekali meluruskan beberapa stigma yang terjadi, baik itu di kalangan untuk medis ataupun mungkin ke masyarakat sendiri. Jadi kalau saya sih lebih ke edukasi kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Okay. Nanti diikuti hal tersebut, nanti kita mungkin kalau memang ada orang-orang yang menanyakan, butuhkan, jadi kita nanti sampaikan. Tapi kita juga harus klasifikasi Bu, jadi tidak kita harus paksakan ke orang ini karena kadang penangkapan orang juga berbeda-beda. Ya. Berarti kata kuncinya dimulai dari diri sendiri dulu. Ya, jadi betul sekali. Untuk menghadapi proses adaptasi
menguatkan kesehatan jiwa kita, menguatkan psikologis kita itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita yakin, kalau kita siap, nanti kita insya Allah akan mudah menyampaikan informasi ke orang lain. Tidak usahlah kita berpikir ke masyarakat umum ya, mungkin ke keluarga kita sendiri yang kita rawat. Kalau kita sudah mantap dengan diri kita, merawat keluarga kita, baru kita mengedukasi ke orang lain. Tepat sekali apa yang dilakukan Mas Agung ya. Jadi, nah sekarang bagaimana upayanya? Jadi kalau kita bicara promosi kesehatan jiwa atau psikologis untuk proses adaptasi new normal ini, kita bisa mulai dari peningkatan kesehatan jiwa psikososial. Caranya dengan apa? Ada 5 cara. Ya, ini yang kita bahas. Dari yang pertama emosi positif. Ya, emosi positif. Kemudian yang kedua pikiran positif. Kemudian yang ketiga perilaku positif, yang keempat relasi positif, dan yang terakhir spiritual yang positif. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari emosi positif. Selama ini kalau tadi contohnya Mas Agung mendengar banyak berita, maraknya beritaan sana sini, kadang-kadang bikin kita tambah stres ya. Ujungnya apa? Bikin kita jadi emosi sendiri. Nah, menyikapi itu mari kita coba terapkan emosi yang positif. Caranya seperti apa? Caranya cara untuk menerapkan atau cara supaya kita bisa mencapai emosi yang positif yaitu kita melakukan atau menerima segala sesuatunya itu dengan bahagia. Bagaimana supaya kita tetap bahagia? Ya, kita harus komunikasi ya, betul yang tadi Mas Agung sudah lakukan. Komunikasi, cari sumber informasi yang jelas. Kemudian kita harus jalin informasi dengan orang lain melalui media sosial, tapi informasi yang menyenangkan. Contoh, misalkan satu saat temannya Mas Agung lagi bilang, aduh aku stres nih, aku harus masuk kuliah, tapi aku nanti takut jangan-jangan temanku ada yang terpapar, nanti jangan-jangan aku juga ikut ini. Nah, disitulah Mas Agung punya andil untuk menguatkan. Yuk sekarang kita bayangkan atau kita pikirkan yang positif-positif. Beruntung kita nanti masuk, kita tetap jaga kita ikuti protapnya ya, protap COVID, tapi kita ada untungnya loh, kita masuk bisa tatap muka, bisa lama banget kita nggak pernah ketemu, kita bisa ngobrol, kita ngobrolnya asik-asik aja supaya kita tetap bahagia. Nah, itu emosi positif. Jadi jangan ketika orang lain ada emosi negatif disampaikan ke kita, kitanya ikut. Nah, atau kita nambah-nambahin. Betul. Iya ya, nanti kita nah, itu kan malah jadi tidak tepat. Jadi justru kita menanggapi dengan positif. Itu namanya mengelola emosi secara positif, ya. Nah, kemudian yang kedua dengan pikiran positif. Nah, pikiran positif yang dimaksud seperti apa? Ya, kita harus selalu bisa bicara pada diri kita sendiri yang positif. Tidak bismillah, saya pasti nanti bisa melewati fase ini. Pemerintah sudah menerapkan kondisi ini, pasti juga pemerintah akan ikut bertanggung jawab. Saya yakin lingkungan saya juga mendukung. Jadi self talk ya, positif self talk atau bicara positif terhadap diri sendiri. Itu yang dimaksud pikiran positif. Jadi untuk beradaptasi dengan kondisi new normal ini ya kita harus selalu positif. Misalkan jalan keluar, aduh nanti jangan-jangan saya terpapar ya ini. Nah betul, kita langsung berpikir positif. Enggak, kan saya sudah ikuti protapnya. Saya sudah menggunakan masker, saya cuci tangan, saya jaga jarak, saya rasa saya sudah aman. Misalkan ya seperti itu. Nah kemudian perilaku positif ya, perilaku positif ya intinya kita antar sesama manusia kita harus menerapkan proses perilaku yang bermanfaat untuk orang lain. Ini luar biasa sekali nih dengan adanya media seperti ini ya, yang Mas Agung dan teman-teman gagas. Ini juga jadi suatu kegiatan yang memang memupuk untuk perilaku positif. Ketika kita merasa stres dan cemas dengan adanya perubahan yang akan terjadi, diberikan edukasi yang positif. Nah, inilah yang dimaksud dengan perilaku positif ya. Kemudian relasi positif. Kita harus sering-sering memberi pujian pada orang lain ya.
pujian yang positif, kemudian kita saling menguatkan, memberikan harapan antar sesama, kemudian juga kita bisa saling tolong menolong, menguatkan ikatan yang punya grup-grup kelas ya, grup WA kelas apa, tiap hari mungkin kita satu kalimat lah dalam ada setiap hari untuk meningkatkan ya betul, misalkan semangat yuk kita besok akan hadapi kegiatan baru loh dengan kondisi seperti ini, yuk semangat, kita yakin kita bisa melewati, nah dan seperti itu ya. Kemudian yang terakhir spiritual positif, ya memang harus segala sesuatunya itu harus dipondasi atau berpondasi dengan spiritual. Jadi tidak cukup hanya mengelola emosi positif, perilaku positif, tetapi spiritual tidak diimbangi. Ya berserah diri, ya kembali lagi kita sudah berusaha, tapi memang segala sesuatunya kan Allah yang menentukan, Tuhan yang menakdirkan. Tapi paling tidak kita coba untuk menerapkan dan mendekatkan diri. Kalau kita dikasih sakit, ya kita harus berdoa supaya minta kesembuhan. Mungkin sakit itu bagian dari menebus dosa-dosa kita, siapa yang tahu gitu ya. Nah bisa saja, jadi intinya seperti itu. Nah kemudian jadi kata kunci 5 tadi saya harap itu bisa jadi bagian untuk bisa beradaptasi atau kita menghadapi adaptasi proses new normal ini. Oke, jadi harapannya masyarakat mulai untuk berpikir bahwa segala sesuatunya itu harus dipikirkan dengan positif. Jadi jangan selalu mencari-cari yang negatif, karena memang pada dasarnya sifat dasar manusia itu lebih gampang nyari hal yang negatif daripada hal yang positif. Betul. Kalau sudah viral yang negatif itu kerasa puas. Puas ya. itu. Kalau kita melihat lagi Bu, kita kan beberapa waktu kemarin saya juga sedikit menganalisa terhadap beberapa ya lingkungan saya sendiri. Saya menanyakan terkait hal ini besok akan diberlakukan adanya new normal. Nah, kira-kira kalau pandangan dari ibu-ibu sekalian bagaimana? Nah, mereka cenderung tidak tahu dan tidak paham. Nah, kalau dari Bu Ike sendiri menanggapi hal tersebut, apakah memang kita wajib untuk menyampaikan terkait hal ini untuk kesiapan dari mereka atau bagaimana? Ya, kalau pendapat saya, yang pertama kita sendiri yang harus jadi role model. Jadi diawali dari kitanya. Kita tidak bisa menggurui masyarakat. Kita tidak bisa mengontrol masyarakat untuk menuruti apa yang kita minta, tapi minimal kita bisa menjadi role model untuk mereka. Bagaimana kita menjadi role model? Ya kita awali dengan diri kita sendiri dulu. Kita menerapkan, misalkan ada kumpul-kumpul yang sekiranya memang kita tidak penting sekali untuk kumpul, ya kita tidak usah ikut kumpul. Kita menyampaikan ke masyarakat kenapa kita tidak bisa ikut kumpul, kondisinya karena seperti ini. Saya yakin mereka kemudian akan berpikir, oh ya ternyata memang harusnya seperti itu. Jadi intinya kita sendiri yang harus jadi role model. Baru nanti ketika kita bisa menerapkan, baru kita bisa secara tidak langsung kita mengedukasi masyarakat. Karena kalau ini loh ikuti saya ya ini, nah supaya tidak bijak ya, tidak mesti menerima gitu. Jadi dari diri kita dulu lah, jadi role model dulu, baru nanti orang lain yang akan melihat, menilai, kemudian akan mengikuti. Oke, kalau ini Bu, ini kan kemarin kita ketahui bersama bahwasanya kita sudah menerapkan untuk di PSBB maupun mungkin dari suatu daerah juga ada yang lockdown, gitu. Dan sekarang akan diberlakukan sebuah new normal. Nah, ini apakah nanti nggak sedikit riskan Bu? Mungkin ya terkesan sedikit ada pelonggaran. Iya, betul sekali ya. Kalau kondisi itu kita yakin pemerintah sudah menerapkan itu, mungkin saja saya yakin pasti sudah dengan berbagai pertimbangan, kemudian juga sudah diikuti oleh ahli-ahli yang pakar di bidangnya untuk menganalisa hal tersebut. Ya paling tidak sekarang yang harus kita kuatkan adalah kepatuhan diri kita. Jadi ya kita patuh bukan berarti takut ya, karena kalau kita takut akhirnya kita stres, akhirnya malah imun kita turun. Patuh di sini ya kalau kita memang tidak harus datang ke kerumunan yang memang bisa tidak datang, tidak harus dipaksakan untuk datang, ya jangan datang. Kalau toh kita terpaksanya harus datang, ya lakukan protapnya, lakukan prosedurnya. Kemudian kalau sekiranya memang kondisi tubuh kita sedang tidak fit, ya jangan keluar-keluar. Intinya adalah kitanya dulu Mas, kitanya yang kuat dulu, kitanya yang yakin dulu, kitanya positif dulu.
beribadah bisa dari rumah, bekerja kalau memang tidak penting sekali harus keluar ya tidak usah keluar, bisa dari rumah, belajar dan lain-lain. Belanja kebutuhan ya secukupnya aja. Kalau memang harus belanja banyak ya kita tulis dulu, jadi pas datang ke supermarket cari yang memang kita butuhkan, segera pulang. Nah seperti itulah saya rasa ya itulah new normal gitu, bahwa memang tidak bisa seperti sebelumnya, tapi paling tidak kita bisa beradaptasi lah, intinya seperti itu. Kalau kemarin Bu, ini kan di waktu terakhir ada tagar yang cukup Indonesia terserah. Iya, Indonesia terserah. Ya. Nah itu kalau tanggapan Bu Ika sendiri bagaimana Bu untuk Indonesia terserah? Ya sebetulnya kalau kita bicara sudah dalam tanda petik terserah, itu sih sebetulnya orang sudah mengalami dalam fase ketidakberdayaan ya. Nah ketika orang mengalami ketidakberdayaan, hal yang bisa kita lakukan ya kita kuatkan, kita berikan afirmasi yang positif. Bagaimana caranya afirmasi positif? Memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Paling tidak dimulai dari diri sendiri dulu. Pada dasarnya sifat manusia ya wajar. Saya sendiri juga merasakan ada ketidakberdayaan. Kita sudah ada yang satu sisi kita harus membatasi, tapi satu sisi yang lain semuanya semaunya sendiri gitu ya. Nah tapi maksudnya di sini ya dengan kondisi seperti itu mungkin hashtag yang terserah itu kita coba rubah. Hashtagnya Indonesia ayo bersama-sama kita bangkit lagi, atau Indonesia mari bersama-sama kita beradaptasi dengan kondisi. Jadi rasanya akan lebih bijak kalau kita mulai beradaptasi dengan kondisi ini. Oke, kalau Bu Ika sendiri kan ini dari kesehatan jiwa Ibu. Ya. Kalau menurut Ibu seseorang yang cenderung untuk melakukan hal yang dilarang itu apa merupakan gangguan jiwa gitu? Ya, mendiagnosis seseorang mengalami gangguan jiwa itu butuh proses ya. Nanti saya bisa kena marah ini satu orang ya. Ya jadi sebenarnya kalau ketidakpatuhannya atau mungkin kita harus bisa mengkaji lebih dalam. Apa sih faktor penyebabnya? Kenapa orang itu kok tidak mengikuti prosedur? Kenapa orang itu seperti seolah-olah tanda petik semuanya sendiri? Nah, mungkin saja dia butuh eksistensi diri. Dia ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga dia butuh untuk orang lain memperhatikan dia. Nah, itu harus kita identifikasi. Tapi kalau semata-mata kita bilang apakah dia gangguan, sebetulnya kalau dibilang gangguan kejiwaan itu kan sebenarnya memang kondisi yang tidak selaras dan tidak sejalan dengan orang lain. Jadi kalau misalkan dia melakukan itu tidak selaras dan sejalan dengan orang lain ya sudah bisa dikatakan gangguan. Tapi sekarang kan kondisinya ada satu sisi yang seperti ini, tapi ada satu sisi yang dia nggak sendiri gitu. Jadi ya tidak bisa kita langsung katakan bahwa dia gangguan kejiwaan, tapi mungkin dia butuh dirawat dalam hal ini bukan di rumah sakit jiwa ya Mas, tapi mungkin butuh untuk diajak berdiskusi, diajak untuk komunikasi, mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Nah, seperti itu. Ini untuk sesi yang terakhir Bu, ini kan mungkin ini salah satu media ini juga kami berikan untuk masyarakat mungkin atau halayak umum juga untuk kita lebih mengedukasi. Nah ini kan mungkin baru dilakukan oleh teman-teman, mungkin lingkupnya agak sedikit. Nah ini kalau dari Bu Ika sendiri untuk lebih memberikan semangat ke teman-teman atau ke mahasiswa mungkin atau ya pemuda lah tentunya yang menjadi harapan untuk bangsa yang selanjutnya gitu. Baik, jadi intinya adalah beradaptasi itu penting dalam kondisi seperti saat ini. Kemudian hashtag terserah mari kita ganti dengan beradaptasi. Kemudian untuk menyiapkan diri supaya lebih kuat dalam proses adaptasi ini, lakukan 5 hal tadi: emosi positif, perilaku positif, pikiran positif, jalin relasi yang positif, dan spiritual yang positif. Kalau kita merasa diri kita stres, paling tidak kita harus bisa melakukan manajemen stres. Supaya apa? Supaya imun kita kuat, sehingga kita bisa mengikuti atau kita bisa menghadapi proses new normal ini dengan sebaik-baiknya. Semangat!
Semangat, nggih. Berikut ini sudah disampaikan dari Bu Ike beberapa hal yang perlu kita lakukan bersama dalam menghadapi new normal. Tentunya ini kita spesifikkan lagi untuk kebagian kejiwaan dan kebagian psikososial. Jadi tidak bisa disamaratakan antara nanti ke bagian ekonomi maupun ke bagian yang lain. Jadi kita lebih fokus ke bagian kesehatan. Jadi itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini.